Resident Evil versi Netflix ini rilis di tahun 2022, bercerita mengenai sebuah perusahaan yang bernama Umbrella karena sebuah tindakannya menyebabkan terjadinya sebuah wabah virus. Dan jujur aja sebelum gua nonton series ini, gua agak sedikit pesimis sih. Dan gua rasa buat fans dari game Resident Evil ngerti ya apa yang gue maksud. Jadi gue nonton dengan ekspektasi yang bisa dibilang rendah supaya nggak kecewa. Dan gue sendiri sangat menyarankan untuk menonton series ini dari awal sampai akhir. Dari sisi timeline, di sini dibagi jadi dua bagian. Yang pertama itu di era sekarang, dan yang satunya ada di tahun 2036. Di mana fokusnya lebih ke keluarga Wesker ya, dengan perusahaan Umbrella. Dan di tahun 2036 ini lebih ke aspek bertahan hidupnya dengan keadaan yang udah terjadi ini. Di sini Wesker punya dua orang anak yang bernama Jade dan Billy, di mana penjelasan kenapa begini dan kenapa begitunya itu ada di sepanjang series. Dan Wesker di sini juga bisa dibilang lumayan intimidating sih. Contohnya bagaimana dia nge-handle bullying anaknya. Di episode pertama, itu dia nunjukin seberapa besar power yang dia punya, beda dari yang biasa kita lihat gitu. Dimana pekerjaan dia di perusahaan Umbrella punya porsi yang besar di sepanjang series ini. Dan selain sisi perusahaannya juga kita ngelihat dia sebagai orang tua tunggal sih. Dan itu kayaknya nggak ada di game ya. Dan pertanyaan kenapa bisa berbeda dari yang ada di series dengan game, itu nanti ada penjelasannya gitu di kayak seingat gue pertengahan menuju akhir sih. Kalau ngomongin dari sisi cerita, menurut gue ini lebih ke dua orang anak Wesker ini sih yang punya peran besar ya dari sisi stories yang ada di versi Netflix ini. Dan ini juga nggak ada di game. Dari sisi settingnya juga ngambil di New Raccoon City. Walaupun ada singgungan ya mengenai kejadian Raccoon City di tahun 90-an akhir. Dan sisanya gue nggak mau spoiler karena ada beberapa hal yang berkaitan juga. Sebenarnya ada beberapa scene yang cukup menarik sih di series ini ya. Di episode 2 itu gue ingat ada scene dengan anjing di dalam kantor Umbrella, itu menurut gue dapet aspek horornya. Scene di penjara di episode 4 kalau nggak salah, dengan yang ada musuh Chainsaw dari Resident Evil 4, menurut gue juga ada vibe Resident Evil-nya. Dan gue sendiri juga agak sedikit mix ya dengan series ini karena ada beberapa elemen yang nggak gue suka, terutama dari dua orang karakter yang bisa dibilang karakter utama di series ini ya, yaitu Jade dan Billy. Dimana kalau lu mau nonton dari awal sampai selesai, dari pertengahan series itu mulai agak mendingan sih, karena udah mulai dijelasin sih, terutama mereka yang suka ngebandingin dari versi adaptasi ini dengan versi game ya gitu. Karena gue juga salah satu orang yang langsung ngebandingin sepanjang series ini. Selama gue nonton, gue nemuin beberapa Easter egg seperti typewriter itu ada di series ini. Terus piano dengan Moonlight Sonatanya, dan ada beberapa hal yang gue nggak mau spoiler ya. So, kalau ditanya secara kesimpulan series ini, satu hal yang langsung gue dapet ya, iya lu mesti nonton dari awal sampai selesai sih. Soalnya baru mendingan itu ada di pertengahan menuju akhirnya gitu. Dan ya
nggak bisa terlalu ngebandingin dengan versi game-nya ya, walaupun menurut gue aspek, eee, kepecahannya itu yang terjadi di menuju episode akhir atau seinget gue di episode akhir, itu dapet banget, itu menurut gue agak-agak ya Resident Evil gitu. Dan horornya yang setelah gue tonton justru ada di yang gue dapet ya, yang menurut gue itu ini bisa aja kejadian di saat ini sih. Mungkin aspek horor yang gue dapet itu sih, dan sekali lagi ini sangat subjektif ya. Kalau ditanya rekomen apa enggak, mungkin lebih ke 50-50 ya. Cuma iya itu tadi sih, yang satu hal yang pengen gue sampaikan ya, lu harus nonton dari awal sampai habis gitu, jangan setengah-setengah. Karena gue rasa banyak juga yang bakal stop nonton tuh belum sampai setengah gitu, baru di awal-awal langsung langsung stop gitu, karena ya gue ngerti gitu, karena ya berbeda gitu, walaupun penjelasannya itu ada di pertengahan dan menuju akhir. Itu sih yang cukup cukup apa ya, cukup penting sih, cukup krusial kalau menurut gue. Dan di episode terakhir itu ada beberapa hal yang ngebuat gue penasaran dengan season 2-nya, karena mulai mulai terkonek dengan game-nya sih. So itu aja opini gue mengenai Resident Evil versi Netflix. Ini salah satu series yang cukup mix sih. Gue lihat banyak yang gue ngerti kenapa banyak orang yang bakal nggak suka, terutama dari fans game ya. Cuma ya begitu. Gue bingung ngomong apa sih. So, thank you for watching. It's me, Pat, signing off.